Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai penciptaan iklim kelas. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Anissa Febrianti dan Santi Wirdaningsih. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama, pengertian iklim kelas. Yang kedua, pentingnya penciptaan iklim kelas. Dan yang ketiga, pengembangan komunikasi di kelas. Untuk penyaji yang pertama, ada Anissa Febrianti. Kepada Anissa, dipersilahkan. Kelas merupakan wadah atau tempat yang paling dominan bagi terlibatnya sekelompok siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Sudarwan Danim, kelas merupakan wahana paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah. Dengan demikian, kedudukan kelas dalam pembelajaran sangat penting untuk menentukan keberhasilan belajar siswa. Kelas yang efektif sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Indikator kelas yang efektif ditandai dengan adanya peran aktif siswa. Iklim kelas adalah suasana dan kondisi kelas dalam hubungannya dengan kegiatan pembelajaran. Iklim kelas juga merupakan suasana yang ditandai oleh adanya pola interaksi atau komunikasi antara guru, siswa, guru, dan siswa-siswa. Menurut Pidarta, menyatakan bahwa iklim kelas adalah rentetan kegiatan guru untuk menumbuhkan dan mempertahankan organisasi kelas yang efektif, yaitu meliputi tujuan pengajaran, pengaturan waktu, pengaturan ruangan, dan peralatan, serta pengelompokan siswa dalam belajar. Iklim kelas yang tidak kondusif akan berdampak negatif terhadap proses pembelajaran dan sulitnya tercapai tujuan pembelajaran. Siswa akan merasa gelisah, resah, bosan, dan jenuh. Sebaliknya, dengan iklim kelas yang kondusif dan menarik dapat dengan mudah mencapai tujuan pembelajaran, dan proses pembelajaran yang dilakukan menyenangkan bagi peserta didik. 2. Pentingnya penciptaan iklim kelas. Kemampuan mengelola manajemen kelas menjadi salah satu ciri guru yang profesional. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Karena itu, guru harus mampu mengelola manajemen kelas agar selalu mengarahkan siswa untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan, serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan agar terlaksana kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan. Menurut Ahmad Rohani, pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses pembelajaran secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar, dan pengaturan waktu sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Hal-hal penting dalam pengelolaan kelas. Pertama, pendekatan kekuasaan. 2. Pendekatan pengajaran. 3. Pendekatan kerja kelompok. 4. Pendekatan elektis atau pluralistik. Yang pertama, pendekatan kekuasaan. Ketaatan pada aturan yang melekat pada pemilik kekuasaan. Guru mengontrol siswa dengan ancaman, sanksi, hukuman, dan bentuk disiplin yang ketat dan kaku. 2. Pendekatan pengajaran. Peran guru untuk mencegah dan menghentikan tingkah laku anak didik yang kurang menguntungkan proses pembelajaran. Peranan guru adalah merencanakan dan mengimplementasikan pengajaran yang baik. 3. Pendekatan kerja kelompok. Peran guru adalah mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Pengelolaan kelas dengan proses perkelompokan memerlukan kemampuan guru untuk menciptakan kondisi
yang memungkinkan kelompok menjadi kelompok yang produktif, dan selain itu guru harus pula dapat menjaga kondisi itu agar tetap baik. Yang keempat, pendekatan elektis atau pluralistik. Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau guru kelas dalam memilih berbagai pendekatan tersebut berdasarkan situasi yang dihadapinya. Yang ketiga, pengembangan komunikasi di kelas. Pengembangan komunikasi di kelas. Komunikasi merupakan peristiwa sosial, yaitu peristiwa yang terjadi ketika manusia berinteraksi dengan manusia yang lain. Komunikasi yang dilakukan melalui lambang verbal atau kata-kata hendaknya memberikan stimulus kepada audiens dalam interaksi yang dilakukannya. Apabila individu-individu berinteraksi dan saling mempengaruhi, maka terjadilah 1. Proses belajar yang meliputi aspek kognitif atau berpikir dan afektif atau merasa. Yang kedua, proses penyampaian dan penerimaan pesan atau disebut komunikasi. Dan yang ketiga, mekanisme penyesuaian diri seperti sosialisasi, bermain peran, identifikasi, proyeksi, agresi, dan lain-lain. Salah satu hal yang penting dalam pengembangan komunikasi di kelas ialah pengaturan meja dan kursi, karena guru perlu menyusun atau menata tempat duduk yang dapat memberikan suasana yang nyaman bagi siswa. Susunan meja kursi hendaknya memungkinkan siswa-siswa dapat saling berinteraksi dan memberikan keluasan untuk terjadinya mobilitas pergerakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar. Berikut dikemukakan beberapa bentuk penataan meja kursi yang dapat dipilih oleh guru guna meningkatkan keterlibatan dan interaksi antar siswa dalam proses pembelajaran. Di antaranya model huruf U, model corak tim, model meja konferensi, model lingkaran, model fishbowl, dan model breakout groupings. Selanjutnya, pola-pola komunikasi di kelas antara guru dan siswa. Yang pertama, pola guru-siswa, yang mana komunikasi sebagai aksi, hanya berlangsung satu arah, siswa tidak berperan aktif dan guru lebih aktif. Yang kedua, pola guru-siswa-guru, ada balikan atau feedback bagi guru. Komunikasi sebagai interaksi kedua belah pihak, guru dan siswa sama aktif. Yang ketiga, pola guru-siswa-guru, komunikasi multi-arah dengan interaksi yang optimal. Yang keempat, pola melingkar. Setiap siswa mendapat giliran untuk mengemukakan sambutan, tidak diperkenankan mengemukakan pendapat 2 kali apabila siswa lain belum mendapat giliran. Terakhir, pola guru, siswa, siswa-guru, siswa-siswa. Komunikasi multi-arah. Kelas lebih hidup, semua terlibat dalam menciptakan suasana belajar yang memotivasi. Oke, hanya sekian paparan materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan apabila ada saran atau masukan yang dapat teman-teman berikan, insya Allah kami dapat menerima dengan baik untuk perbaikan ke depannya. Kemudian saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.